Selamat siang Kak. Halo, siang. Gimana kabarnya Kak? Alhamdulillah baik. Bisa memperkenalkan diri terlebih dahulu Kak? Oke. Perkenalkan, nama saya Rizky Ayu Amalia Haris, biasa disapa Rizky Amalia, dari jurusan TI DGM. Oke, Kak ceritain dong sedikit pengalaman organisasinya menjadi anggota BEM Instiki. Oke, pengalaman organisasi di BEM Instiki itu ada senang, ada sedih kayak gitu. Kebetulan aku udah 2 periode. Yang pertama, periode pertama itu aku jadi anggota dari hubungan eksternal, dimana jadi anggota hubungan eksternal itu tentunya banyak banget pengalaman entah di dalam kampus ataupun di luar kampus. Karena di luar kampusnya itu kita bisa bertemu dengan dari BEM-BEM lain, contohnya ya kita tahu sendirilah, BEM kayak BEM Unut, BEM yang lain sebagainya. Setelah itu masuk ke periode 2, alhamdulillah aku dipercaya jadi sekretaris menteri, dan menterinya itu adalah Owi, seperti itu. Dan untuk di periode kedua ini, yaitu di departemen pengembangan kreativitas minat dan bakat. Oke. Menurut Kakak, orang yang cocok menjadi anggota BEM itu seperti apa sih Kak? Kalau orang yang cocok untuk anggota BEM itu seperti apa? Yang paling pertama sih adalah emang dia benar-benar pengen masuk ke BEM, itu yang paling pertama kalau menurut aku. Terus yang kedua itu adalah orang yang bisa membagi waktu, itu menurut aku lagi. Terus yang ketiga tuh mungkin adalah yang mau bertanggung jawab dengan pekerjaannya. Dari aku segitu aja. Oke. Suka dan duka Kakak selama menjadi anggota BEM apa saja Kak? Suka dan duka tuh sebenarnya banyak ya. Yang sukanya itu adalah ketika kalau di BEM itu, kalau kita sendiri kan ngerjain tugas, kita kesusahan ngerjain tugas, bisa kita tanyain ke teman-teman yang bisa kayak gitu. Kemudian selain dari itu lebih bisa mengetahui kayak tiap-tiap karakter teman-teman tuh seperti apa. Itu menurut aku suka kayak gitu. Untuk yang duka ya, untuk yang duka tuh adalah ketika kita udah punya teman tapi tiba-tiba teman kita tuh keluar dari BEM. Itu kalau menurut aku agak ada duka dari diri sendiri, apalagi kalau udah teman dekat kayak gitu. Oke. Perubahan positif maupun negatif yang Kakak dapatkan setelah mengikuti organisasi BEM Instiki apa aja Kak? Yang paling pertama tuh kalau dibilang paling pertama adalah aku kan biasanya tuh kalau ditekan tuh semakin malas banget gitu kan, jadi semakin malas. Tapi di sini tuh ketika semakin ditekan, semakin aku ingat kembali ada tanggung jawab yang harus dikerjakan dan makanya ditekan kayak gitu. Tapi posisi ditekan tuh adalah bukan untuk kita ditekan, tapi untuk membuat kita tuh lebih bertanggung jawab akan pekerjaan yang kita diberikan kepada kita. Pengalaman yang paling mengesankan dalam kepanitiaan selama berada dalam organisasi BEM Instiki apa aja Kak? Kepanitiaan yang paling mengesankan itu kepanitiaan apa ya? Sebenarnya semuanya berkesan banget, dan cara berkesan itu berbeda-beda. Nah, yang paling berkesan, yang paling sampai aku ingat tuh di periode 1, periode awal itu yang aku ikut, itu waktu dipilih jadi MC moderator. Aku pernah salah nyebut, waktu itu nyebut judul. Nah, tapi itu nggak dimarahin, dibilang memang lagi belajar kayak gitu. Karena di situ juga aku langsung dipilih kayak gitu ya, jadi MC moderator. Itu menurut aku juga berkesan, meskipun aku salah tapi nggak pernah dimarahin, tapi tetap dibimbing kayak gitu. Menurut aku itu berkesan untuk aku gitu. Di BEM ini kan banyak kekurangannya Kak, yang perlu dibenahi. Dari aku sih ini mungkin dari aku aja. Jadi BEM tuh yang mungkin dibenahi itu adalah apa ya? Gak ada deh kayaknya. Karena menurut aku BEM itu is the best. Cuman masukan dikit aja adalah
kalau di IG-nya itu tuh kurang kurang gimana ya, kurang ada interaksi aja sih sama kita anak kampus kayak gitu. Itu kalau menurut aku ya. Tapi overall menurut aku masuk BEM itu is the best, top, mantap, is the best. Iya. Semua orang pasti punya sosial media kan kak? Jadi Ya. sosial media kakak apa kak? Sosial mediaku apa nih? Instagram kah? Apakah? Instagram. Kalau Instagram itu aku ada Rizky 180601. Rizky underscore 180601. Underscore. 180601. Jadi kalau dilihat-lihat di postingan kakak itu di sini kebanyakan ikut webinar gitu. Webinar. Ya. Itu postingannya waktu aku jadi MC moderator. Itu ada yang di seminar nasional 2 BEM Instiki, seminar regional BEM Instiki tahun 2021, sama workshop dari UKM hardware dan software itu. Oke. Harapan kakak buat anggota BEM Instiki apa kak? Tentunya sih dari aku tuh harapan untuk anggota BEM Institute itu adalah apa ya? Oh ya, satu aja. Kalau kita berteman itu janganlah saling memilah dan memilih, tetap satu kayak gitu, seperti biasanya kita sama-sama, seperti biasanya kita kalau ada yang sendiri kita selalu ngajak ngomong, seperti itu aja. Kak, banyak yang bilang jadi BEM itu berat. Jadi pesan atau motivasi buat mereka itu apa sih kak? Oke, yang bilang BEM itu berat, kalau belum masuk BEM belum tahu berat atau enggaknya. Karena aku aja kuliah, organisasi, kerja, terus kadang buat bisnis dikit-dikit, itu nggak terlalu rasa keberatan. Jadi buat kalian yang bilang BEM itu keberatan, coba dulu. Kalau belum coba tuh pasti bakal bilang keberatan. Karena bagi aku itu bukanlah sebuah keberatan kalau kita mengikutinya dengan secara ikhlas, apalagi niatnya itu adalah untuk menuntut ilmu. Seperti itu. Terakhir kak, penutup kasih satu quote dong kak. Apa ya? Duh, aku bingung aku mau kasih quotes buat siapa nih? Buat semua orang. Oke. Ketika kamu tidak pernah dihargai dengan orang di sekitarmu, jangan pernah kamu merasa kamu dikucilkan, tapi itu biasanya membuat kamu membuat bahwa itu gimana ya? Jika kamu dikucilkan atau tidak pernah dianggap dengan orang di sekitar kamu, entah itu keluarga ataupun temanmu, jangan pernah kamu merasa sendiri, karena itu adalah motivasi untuk kamu membuktikan diri kamu bahwa kamu bisa menjadi yang lebih baik dari hari kemarin dan lebih baik dari mereka. Keren sekali kak. Terima kasih kak sudah mengikuti poin kali ini.